Apa yang dimaksud dari osilasi terkopel atau coupled oscillation? Dan biasanya menggunakan cara apa ya untuk menyelesaikannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, hai teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Estian Nazifah, dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi berkenaan dengan osilasi terkopel, serta soal-soalnya. Sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Osilasi terkopel merupakan osilasi yang melibatkan lebih dari satu benda. Perbedaan yang signifikan antara osilasi sederhana dengan osilasi terkopel adalah terdapat lebih dari satu jenis parameter gerak pada osilasi terkopel. Banyak cara untuk menyelesaikan persamaan gerak osilasi terkopel, namun metode matriks merupakan cara yang cukup umum digunakan. Saya akan jelaskan osilasi terkopel melalui soal beserta prosedur penyelesaiannya. Terdapat sebuah sistem osilasi pada bidang datar yang terdiri atas pegas dan massa. Perhatikan gambar yang ada di sini dan asumsikan benda kiri adalah benda 1 dan benda kanan adalah benda 2. Sistem kemudian diberikan simpangan X1 untuk benda kiri dan X2 untuk benda kanan. Tentukan frekuensi angular tiap mode dan besar simpangannya agar kedua benda berosilasi harmoni. Dalam osilasi terkopel, besar simpangan untuk tiap parameter gerak, dalam hal ini X1 dan X2 tidak boleh sembarang. Ada aturannya loh, jika simpangannya sembarang, mereka berdua tidak berosilasi secara harmoni. Dalam mengerjakan osilasi terkopel, terutama jika pegasnya lebih dari 1, kita harus membentuk sebuah asumsi bahwa simpangan X2 lebih dari X1. Ataupun sebaliknya, hal ini bertujuan agar kita tahu arah gaya pegasnya. Persamaan Newton untuk benda 1 yaitu mx2.1 sama dengan min kx1 plus k dikali x2 min x1. Untuk benda 2, mx2.2 sama dengan min k dikali x2 min x1. Selanjutnya kita asumsikan bahwa x1 sama dengan a1 eksponen i omega t, untuk x2 sama dengan a2 eksponen i omega t. Kenapa harus Xn sama dengan An eksponen I omega T? Karena kita sedang memanipulasi persamaan gerak menjadi persamaan yang lebih mudah. Persamaan eksponensial merupakan eigenfunction, yaitu fungsi yang dapat menjadi dirinya kembali. Perhatikan persamaan diferensial ini untuk notasi I memiliki arti sama dengan akar minus 1. Xn sama dengan An eksponen I omega T. X1.n sama dengan An I omega eksponen I omega T. X2.n sama dengan minus An omega kuadrat eksponen I omega T. Terbukti bahwa eksponensial merupakan eigenfunction karena dapat menjadi fungsi yang sama seperti mula-mula. Selain Xn sama dengan An eksponen I omega T, kita juga dapat menggunakan fungsi trigonometri untuk sin theta maupun cos theta, karena fungsi tersebut akan berulang pada diferensial untuk yang kedua kalinya. X2.1 sama dengan min K per MX1 plus K per M dikali X2 min X1. Min A1 omega kuadrat eksponen I omega T sama dengan min K per M A1 eksponen I omega T plus K per M A2 eksponen I omega T min A1 eksponen I omega T. 0 sama dengan A1 dikali omega kuadrat min 2 K per M plus K per M A2. mx2.2 sama dengan min k dikali x2 min x1 min a2 omega kuadrat eksponen i omega t sama dengan min k per m a2 eksponen i omega t min a1 eksponen i omega t. 0 sama dengan a2 dikali omega kuadrat min k per m plus k per m a1. Oke, kita dapat nyatakan persamaan di atas dalam bentuk matriks. Saya harap kalian sudah mengerti matriks dengan baik, sehingga tidak perlu dibahas di sini. Untuk 0 sama dengan A1 dikali omega kuadrat min 2K per M plus K per M A2. Untuk 0 sama dengan A2 dikali omega kuadrat min K per M plus K per M A1. Persamaan matriksnya yaitu omega kuadrat min 2K per M, K per M, K per M, omega kuadrat min K per M dikali A1 dan A2 sama dengan 0. Untuk menyederhanakan persamaan matriks, asumsikan B sama dengan omega kuadrat min 2K per M, K per M, K per M, omega kuadrat min K per M, A sama dengan A1 dan A2. Maka persamaan menjadi BA sama dengan 0.
Terdapat dua solusi untuk nilai matriks A, yaitu solusi trivial dan non-trivial. Solusi trivial adalah solusi yang tidak berarti atau tidak bermakna. Contohnya, pada persamaan di atas dapat terpenuhi jika matriks A sama dengan 0. Namun, dengan menyatakan A sama dengan 0, tidak dapat menyelesaikan persamaan. Untuk solusi non-trivial adalah solusi yang berarti dan bermakna untuk menyelesaikan persamaan osilasi terkopel dengan syarat matriks A tidak sama dengan 0. Kita akan menggunakan solusi non-trivial untuk menyelesaikan persamaan. Dengan mengetahui bahwa pada solusi non-trivial A tidak sama dengan 0, maka matriks B tidak boleh mempunyai inverse. Berikut penjelasan mengapa matriks B tidak boleh mempunyai inverse. Untuk notasi inverse adalah B pangkat minus 1. BA sama dengan 0, B pangkat minus 1 BA sama dengan 0 dikali B pangkat minus 1. A sama dengan 0. Hal tersebut tidak boleh terjadi, maka kesimpulannya adalah matriks B tidak boleh mempunyai inverse. B pangkat minus 1 sama dengan 1 per harga nilai mutlak dari B dikali B adjoint. Agar matriks B tidak mempunyai inverse, maka harga nilai mutlak dari B sama dengan 0, sehingga persamaan dapat diselesaikan jika determinal dari matriks B mempunyai nilai 0. Kembali lagi kepada kasus osilasi terkopel, kita mengetahui bahwa B sama dengan omega kuadrat min 2K per M, K per M, K per M, omega kuadrat min K per M. Maka harga nilai mutlak dari B sama dengan 0. Omega kuadrat min 2K per M dikali omega kuadrat min K per M minus K per M dikali K per M sama dengan 0. Omega pangkat 4 min 3K per M, omega kuadrat plus K pangkat 2 per M pangkat 2 sama dengan 0. Omega 1 dan 2 kuadrat sama dengan 1 per 2K per M 3 plus minus akar 5. Maka terdapat dua mode osilasi, yaitu omega 1 kuadrat sama dengan 1 per 2K per M 3 plus akar 5, dan omega 2 kuadrat sama dengan 1 per 2K per M 3 minus akar 5. Setelah kita mendapatkan frekuensi angular tiap mode, selanjutnya mencari besar simpangan tertentu untuk masing-masing mode. Untuk mode yang ke-1, omega kuadrat min 2K per M, K per M, K per M, omega kuadrat min 2K per M, A1 dan A2 sama dengan 0. 1 per 2K per M, 3 plus akar 5 min 2K per M, K per M, K per M, 1 per 2K per M, 3 plus akar 5 min K per M, A1 dan A2 sama dengan 0. 1 per 2K per M, 3 plus akar 5 min 2K per M A1 plus K per M A2 sama dengan 0. Akar 5 minus 1 per 2 A1 plus A2 sama dengan 0. A1 sama dengan minus 2 per akar 5 min 1 A2. Maka simpangan untuk mode 1 adalah A1, A2 sama dengan minus 2 per akar 5 min 1, 1. Untuk mode yang kedua, yaitu omega kuadrat min 2K per M, K per M, K per M, omega kuadrat min K per M, A1 dan A2 sama dengan 0. 1 per 2K per M, 3 minus akar 5 min 2K per M, K per M, K per M, 1 per 2K per M, 3 minus akar 5 min K per M, A1 dan A2 sama dengan 0. Akar 5 plus 1 per 2, A2 plus A1 sama dengan 0. A1 sama dengan 2 per akar 5 plus 1 A2. Maka simpangan untuk mode 2 adalah A1, A2 sama dengan 2 per akar 5 plus 1, 1. Gambar ini untuk pertanyaan nomor 1 sampai dengan 4. Untuk soal yang pertama, yaitu terdapat sebuah sistem terkopel seperti gambar yang ada di sini. Massa benda merupakan massa titik yang diikatkan dengan tali sepanjang L yang tersangkut pada massa bumi. Sistem tersebut diberikan simpangan untuk masing-masing massa. Simpangan sebesar X untuk massa bumi dan θ untuk massa benda. Diketahui bahwa G per L sama dengan K per M. Massa bumi sama dengan 2 massa benda, dan sistem licin sempurna. Asumsikan bahwa sudut θ kecil. Sistem disimpangkan terlebih dahulu. Asumsikan massa bumi disimpangkan ke kanan sebesar X dan massa benda disimpangkan ke kanan juga sebesar θ. Perhatikan diagram bebas ini, terdapat sebuah asumsi untuk penyederhanaan kasus, yaitu G per L sama dengan K per M, dan massa bumi sama dengan 2 massa benda. Bentuk persamaannya yaitu gerak sistem. Yang pertama kita lakukan yaitu tinjau massa bumi. F pemuli sama dengan mx2 titik. T sin θ min kx sama dengan mx2 titik. T θ min kx sama dengan mx2 titik. Selanjutnya yaitu tinjau massa benda. Persamaan torsi T pemuli sama dengan I θ 2 titik.
min T sin theta L min MX 2 titik L sama dengan ML kuadrat theta 2 titik. Min T theta min MX 2 titik sama dengan ML theta 2 titik. Persamaan gaya radial T sama dengan MG cos theta plus MX 2 titik sin theta. T sama dengan MG plus MX 2 titik theta. Setelah mendapatkan persamaan gerak, nyatakan X 2 titik X, theta dan theta 2 titik X, theta. Persamaan 1, T theta min KX sama dengan MX 2 titik. Persamaan 2, min T theta min MX 2 titik sama dengan ML theta 2 titik. Persamaan 3, T sama dengan MG plus MX 2 titik theta. Persamaan 3 dan 1 menjadi persamaan 4. MG plus MX 2 titik theta dikali theta min KX sama dengan MX 2 titik. MG theta min KX sama dengan MX 2 titik. Persamaan 4 dan 3 dan 2. Itu L theta 2 titik sama dengan min M per M plus 1 G theta plus K per MX. Maka persamaan gerak harmonik terkoppel adalah X 2 titik sama dengan M per M G theta min K per MX. Theta 2 titik sama dengan minus M per M plus 1 G per L theta plus K per ML X. Asumsikan bahwa X sama dengan AX eksponen I omega T, theta sama dengan A theta eksponen I omega T, maka persamaan gerak harmonik terkoppel dapat disederhanakan menjadi persamaan gerak X 2 titik. Min AX omega kuadrat eksponen I omega T sama dengan M per MG A theta eksponen I omega T min K per M AX eksponen I omega T. 0 sama dengan AX omega kuadrat min K per M plus M per MG A theta. Persamaan gerak theta 2 titik min A theta omega kuadrat eksponen I omega T sama dengan min M per M plus 1 G per L A theta eksponen I omega T plus K per ML A X eksponen I omega T. 0 sama dengan A theta omega kuadrat min M per M plus 1 G per L plus K per ML AX. Persamaan tereduksi menjadi 0 sama dengan AX omega kuadrat min K per M plus M per MG A theta. 0 sama dengan A theta omega kuadrat min M per M plus 1 G per L plus K per ML AX. Ubah persamaan dalam bentuk matriks omega kuadrat min K per M, M per MG, K per ML, omega kuadrat min M per M plus 1 G per L. AX, A theta sama dengan 0, BA sama dengan 0. Berdasarkan teori, disimpulkan bahwa harga nilai mutlak dari B sama dengan 0. Omega kuadrat min K per M dikali omega kuadrat min M per M plus 1 G per L min M per MG dikali K per ML sama dengan 0. Kita gunakan penyederhanaan G per L sama dengan K per M dan massa bumi sama dengan 2 massa benda. Omega kuadrat min K per M dikali omega kuadrat min 3 per 2 K per M min 1 per 2 K kuadrat per M kuadrat sama dengan 0. Omega pangkat 4 min 5 per 2 K per M omega kuadrat plus 3 per 2 K kuadrat per M kuadrat min 1 per 2 K kuadrat per M kuadrat sama dengan 0. Omega pangkat 4 min 5 per 2 K per M omega kuadrat plus K kuadrat per M kuadrat sama dengan 0. Omega 1,2 kuadrat sama dengan 5 per 2 K per M plus minus akar 25 per 4 K kuadrat per M kuadrat min 4 K kuadrat per M kuadrat per 2 sama dengan 5 plus minus 3 per 4 K per M. Frekuensi angular minimum adalah omega sama dengan akar K per 2M. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya soal yang nomor 2, tentukan frekuensi angular maksimumnya. Dapat kita lihat dari cara soal nomor 1. Dan kita simpulkan jawaban nomor 2 adalah B. Omega sama dengan akar 2K per M. Bagaimana? Mudah bukan? Tidak terlalu sulit ya. Mari kita lanjut soal nomor 3. Tentukan besar simpangan untuk X dan Theta pada modul minimum agar harmonik. Kita dapat langsung substitusikan pada persamaan matriksnya. Omega kuadrat min K per M, M per MG, K per ML, omega kuadrat min M per M plus 1 G per L, AX A Theta sama dengan 0. K per 2M min K per M, M per MG, K per ML, K per 2M min M per M plus 1 G per L, AX A Theta sama dengan 0.
min K per 2M AX plus M per MG A theta sama dengan 0. AX sama dengan 2MG per K A theta. Maka simpangan untuk memenuhi frekuensi angular 1, AX, A theta sama dengan 2MG per K, 1. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjutkan untuk soal nomor 4, tentukan besar simpangan untuk X dan theta pada mode maksimum agar harmonik. Kita dapat lihat dari soal nomor 3 dan kita juga bisa langsung substitusikan pada persamaan matriksnya. Omega kuadrat min K per M, M per MG, K per ML, omega kuadrat min M per M plus 1 G per L, AX A theta sama dengan 0. 2K per M min K per M, M per MG, K per ML, K per 2M min M per M plus 1 G per L AX A theta sama dengan 0. 2K per M AX plus M per MG A theta sama dengan 0. AX sama dengan min MG per 2K A theta. Maka besar simpangan untuk memenuhi frekuensi angular 1 AX, A theta sama dengan min MG per 2K, 1. Jadi jawabannya adalah E. Untuk nomor 5 sampai dengan 11 terdapat sebuah sistem terkopel seperti gambar yang ada di sini. Mula-mula sistem hanya terdiri dari dua massa identik yang saling berseberangan, yaitu M. Masing-masing massa dihubungkan oleh pegas identik dengan konstanta sebesar K. Kemudian massa disimpangkan sebesar θ1 dan θ2. Pertanyaan untuk soal nomor 5, tentukan frekuensi angular mode minimum. Mula-mula sistem disimpangkan terlebih dahulu. Massa 1 disimpangkan sebesar Rθ1 dan massa 2 disimpangkan sebesar Rθ2. Perhatikan diagram di bawah ini, asumsikan bahwa Rθ2 lebih dari Rθ1. Untuk mengetahui arah gaya pegas, persamaannya gerak sistem. Tinjau benda 1, F pemuli sama dengan MR θ2 titik 1. KR θ2 min θ1 plus KR θ2 min θ1 sama dengan MR θ2 titik 1. 2K per M θ2 min 2K per M θ1 sama dengan θ2 titik 1. Tinjau benda 2, F pemuli sama dengan MR θ2 titik 2 min KR θ2 min θ1 min KR θ2 min θ1 sama dengan MR θ2 titik 2. Min 2K per M θ2 plus 2K per M θ1 sama dengan θ2. Asumsikan bahwa θn sama dengan AN eksponen I omega T. Maka persamaan gerak harmonik terkopel dapat disederhanakan menjadi simpangan θ1. 2K per MA2 eksponen I omega T min 2K per MA1 eksponen I omega T sama dengan min A1 omega kuadrat eksponen I omega T. Omega kuadrat 2K per MA1 plus 2K per MA2 sama dengan 0. Simpangan θ2 min 2K per MA2 eksponen I omega T plus 2K per MA1 eksponen I omega T sama dengan minus A2 omega kuadrat eksponen I omega T. Omega kuadrat min 2K per MA2 plus 2K per MA1 sama dengan 0. Bentuk persamaan di atas menjadi matriks omega kuadrat min 2K per M, 2K per M, 2K per M, omega kuadrat min 2K per M, A1 A2 sama dengan 0, BA sama dengan 0. Berdasarkan teori, disimpulkan bahwa harga nilai mutlak dari B sama dengan 0. Omega kuadrat min 2K per M kuadrat min 2K per M kuadrat sama dengan 0. Omega kuadrat min 2K per M sama dengan plus minus 2K per M. Omega kuadrat sama dengan 2K per M plus minus 2K per M. Maka frekuensi angular mode minimum adalah omega sama dengan 0. Bermakna bahwa sistem bukan merupakan osilasi terkopel, melainkan osilasi sederhana karena hanya mempunyai satu nilai untuk omega. Jadi jawabannya adalah E. Kita bisa langsung menjawab soal nomor 6, yaitu frekuensi angular maksimum adalah omega sama dengan 2 akar K per M. Dan jawabannya adalah B. Gimana nih? Gampang kan? Kita lanjut soal ke-7 ya. Soal nomor 7, tentukan besar simpangan untuk θ1 dan θ2 pada mode minimum agar harmonik. Kita dapat substitusi pada persamaan matriksnya. Omega kuadrat min 2K per M, 2K per M, 2K per M, omega kuadrat min 2K per M, A1 A2 sama dengan 0. Min 2K per M, 2K per M, 2K per M, min 2K per M, A1 A2 sama dengan 0. A1 sama dengan A2. Maka besar simpangan agar osilasi harmonik adalah θ1, θ2 sama dengan 1,1. Jadi jawabannya adalah A.
Soal yang 8, tentukan besar simpangan untuk θ 1 dan θ 2 pada mode maksimum agar harmonik. Lalu sistem diberi massa tambahan yang identik juga dengan massa benda. Diketahui bahwa akan dihasilkan 3 mode beserta frekuensi angularnya, yaitu omega 1, omega 2, dan omega 3. Kita dapat langsung substitusikan pada persamaan matriksnya. 4K per M min 2K per M, 2K per M, 2K per M, 4K per M, min 2K per M. A1, A2 sama dengan 0. 2K per M, 2K per M, 2K per M, 2K per M, A1 dan A2 sama dengan 0. A1 sama dengan minus A2. Maka besar simpangan agar osilasi harmonik adalah θ 1, θ 2 sama dengan minus 1,1. Jadi jawabannya adalah B. Pertanyaan 9, jika omega 1 kurang dari omega 2 kurang dari omega 3, tentukan besar omega 1. Mula-mula sistem disimpangkan terlebih dahulu. Massa 1 disimpangkan sebesar R θ 1, massa 2 sebesar R θ 2, massa 3 sebesar R θ 3. Perhatikan diagram ini dan asumsikan bahwa R θ 3 lebih dari R θ 2 lebih dari R θ 1. Untuk mengetahui arah gaya pegas, bentuk persamaan gerak sistem. Yang pertama kita tinjau adalah benda 1, benda 2, dan benda 3. Setelah itu, kita asumsikan bahwa θ n sama dengan AN eksponen I omega T. Maka persamaan gerak harmonik terkopel dapat disederhanakan menjadi simpangan θ 1, simpangan θ 2, dan simpangan θ 3. Bentuk persamaan di atas menjadi matriks omega kuadrat min 2K per M, K per M, K per M, K per M, omega kuadrat min 2K per M, K per M, K per M, K per M, omega kuadrat min 2K per M, A1, A2, A3 sama dengan 0. BA sama dengan 0. Berdasarkan teori disimpulkan bahwa harga nilai mutlak dari B sama dengan 0. Kita akan gunakan metode Sarus untuk menyelesaikan matriks 3x3. Omega kuadrat min 2K per M pangkat 3 plus K per M pangkat 3 plus K per M pangkat 3 min K per M pangkat 2. Omega kuadrat min 2K per M min K per M pangkat 2. Omega kuadrat min 2K per M min K per M pangkat 2. Omega kuadrat min 2K per M sama dengan 0. Omega kuadrat min 2K per M pangkat 3 plus 2K per M pangkat 3 min 3K per M pangkat 2 omega kuadrat min 2K per M sama dengan 0. Omega pangkat 6 min 6K per M omega pangkat 4 plus 9K pangkat 2 per M pangkat 2 omega kuadrat sama dengan 0. Omega kuadrat omega pangkat 4 min 6K per M omega kuadrat plus 9K kuadrat per M kuadrat sama dengan 0. Diketahui bahwa salah satu dari 3 frekuensi angular bernilai omega sama dengan 0. Persamaan kuadrat omega pangkat 4 min 6K per M omega kuadrat plus 9K kuadrat per M kuadrat sama dengan 0. Omega kuadrat sama dengan 6K per M plus minus akar 36K kuadrat per M kuadrat min 4 9K kuadrat per M kuadrat per 2 sama dengan 3K per M. Persamaan kuadrat frekuensi angular mempunyai akar-akar yang sama. Omega pangkat 4 min 6K per M omega kuadrat plus 9K kuadrat per M kuadrat sama dengan omega kuadrat min 3K per M dikali omega kuadrat min 3K per M. Dapat disimpulkan bahwa omega 1 kurang dari omega 2 kurang dari omega 3. Omega 1 sama dengan 0, omega 2 sama dengan omega 3 sama dengan akar 3K per M. Maka frekuensi angular mode minimum adalah omega sama dengan 0. Bermakna bahwa sistem bukan merupakan osilasi terkopel, melainkan osilasi sederhana karena hanya mempunyai satu nilai untuk omega. Maka omega 1 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah E. Kita lanjut ke soal nomor 10 dan 11, tentukan besar omega 2 dan tentukan besar omega 3. Dapat dilihat dari soal 9 tadi bahwa omega 2 dan omega 3 adalah akar 3K per M. Jadi soal nomor 10 dan 11 jawabannya adalah C. Ternyata fisika sangat mudah ya dan tidak sesulit yang dibayangkan, asalkan kita rutin berlatih serta banyak-banyak baca bukunya ya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.